Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seluruh stadion terdiam. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di atas panggung tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan Liu Fei. Akhirnya tubuhnya melintas dan melompat turun. Kaki Liu Qing menginjak ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Matanya memiliki beberapa kekasaran di dalamnya. Lawan yang dia lihat paling tinggi dalam Grand Competition peringkat kuat adalah Lin Xiuya. Dia tidak melihat pesaing lain terlalu serius. Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditampilkan Xiaoyan selama 2 hari terakhir juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam ini yang paling menarik perhatian sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya, seperti menikmati makanan pembuka sebelum makan besar. Oleh karena itu minatnya dalam pertandingan ini cukup besar. Ketika Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera berkumpul ke Xiaoyan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam siswa baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang terus-menerus seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sekarang ketika dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala mereka saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk mengawasi Xiaoyan di samping mereka. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit pun takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiaoyan gege, buatlah yang terbaik. Dorongan Shun-Er yang lembut ditransmisikan dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan tidak memalingkan kepalanya. Dia hanya melambaikan tangannya di belakang saat jari kakinya ditekan ke tanah. Kaki Xiaoyan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata saling mengamati dan beberapa perasaan tak dikenal tercampur di mata mereka. Dari perspektif Xiaoyan, ia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang kuat seperti Liu Qing dan Lin Xiuya karena ia harus masuk ke 10 besar. Rencana untuk Fallen Heart Flame terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Karena itu dia telah mengadopsi sikap penghindaran kapanpun dia bisa. Namun sekarang, tidak ada tempat untuk berlari. Hal ini menyebabkan niat bertarung panas yang benar-benar menyala muncul di dalam hatinya. Meskipun keinginan Xiaoyan untuk bertarung tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan dorongan niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak dapat menghindari pertarungan saat ini, aku benar-benar akan melepaskan kekuatan dan bertarung, gumam Xiaoyan. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakanku, jawab Liu Qing. Aku akan pergi. Xiaoyan tersenyum, tangannya meraih gagang penguasa di punggungnya saat dia tiba-tiba menggambarnya. Tangannya meraih gagang penguasa di punggungnya. Penguasa yang berat itu sedikit miring ke tanah dan angin yang menekan membawa suara bersenandung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiaoyan bertempur dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki beberapa keanehan. Sekarang dia menghadapi secara pribadi dan bisa mendengar suara angin menekan yang terbelah. Dia bisa memastikan di dalam hatinya bahwa penguasa hitam ini di tangan lawannya sepertinya seperti miliknya tombak pemisah gunung yang sangat berat. Tidak heran serangannya meningkat bukannya menurun ketika penguasa berat meninggalkan tangannya. Dia sebenarnya sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai latihan. Sebuah pikiran aneh melintas di hati Liu Qing.
Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat sedikit lebih tinggi dari Xiaoyan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode semacam ini untuk berlatih adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera mengambil tombak pemecah gunungnya di punggungnya yang belum dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan-lahan diperpanjang. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di lain waktu, membentuk banyak sabit. Jangan anggap aku meremehkan kamu. Aku hanya akan menggunakan tombak pemecah gunung pada lawan yang berkualitas. Aku harap kamu akan memiliki kualifikasi ini, ucap Liu Qing. Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjawab, kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang akan benar-benar menyebabkan lawan mereka untuk membawanya dengan serius. Seseorang seperti Liu Qing yang memiliki kekuatan besar tidak akan melihatmu dengan serius. Xiaoyan berpikir bahwa jika bukan karena ia memiliki kinerja yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk bahkan repot-repot mengucapkan kata-kata ini padanya. Pada platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelemah lembutan saat dia melihat punggung yang lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu membuatnya mabuk dengan cinta. Tonton saja dengan hati-hati. Lihatlah, bagaimana sepupu tertuaku akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mengeluarkan dengusan lembut saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Sheng yang agak pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan pemimpin mereka, mengalahkan Xiaoyan secara alami semudah membalikkan telapak tangan. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan mengalami kesulitan yang menyebabkan gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiaoyan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan besar baginya. Oleh karena itu dia menjadi sedikit berpikir sempit, secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiaoyan. Namun ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia lupa tentang apa yang akan membuatnya setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu bersih wanita muda berpakaian hijau itu di sisi yang berlawanan dari platform tinggi yang duduk dengan elegan. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang dia tidak dapat menemukan cacat apapun, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun karena kesempurnaan dari pihak lain inilah, dia akhirnya menaruh dendam. Ungkapan wanita adalah makhluk cemburu adalah benar. Seperti percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi, Sukian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara-suara seluruh stadion menjadi jauh lebih lembut. Karena para pesaing sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir yang menentukan nama terakhir di 10 besar akan secara resmi dimulai. Sebuah aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Sukian terdengar. Sebuah gelombang emas pucat Daoqi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing. Tangannya yang seperti cakar besar juga muncul sekali lagi, lebih besar pada saat ini. Tangan yang seperti cakar itu kembali meringkuk menjadi busur aneh acak, merobek udara di depannya. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiaoyan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, api berwarna hijau melonjak keluar, dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Perubahan api langit 3 misterius. Perubahan api hijau, teriak Xiaoyan di dalam hatinya. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya memancarkan suara, dan ditarik ke tubuhnya saat seruan rendah ini terdengar di dalam hati Xiaoyan. Mengikuti pintu masuk nyala api ke dalam tubuhnya, aura Xiaoyan juga naik dalam korespondensi. Meskipun ia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, ia setidaknya mampu terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak tampak terlalu lemah. Tatapan Xiaoyan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing yang juga memiliki Daoqi yang melilit tubuhnya. Tiba-tiba teriakan rendah terdengar di arena. Sebuah guntur samar bergulir segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar-samar. Menyeret sebuah penguasa hitam besar membawa aura ganas saat itu dan melesat eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya.
Xiaoyan benar-benar berani memimpin dalam meluncurkan serangan dalam pertarungan yang berbeda. Hanya saja, keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Puluhan meter jarak tertutup dalam sekejap mata. Kedua orang langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka yang tidak bisa ditekan akhirnya benar-benar meletus dengan cara mendidih. Dua sosok manusia itu tampak seperti meteor bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Denting Douki riak dari kejatuhan ditembak di seluruh tempat. Penguasa yang berat di tangan Xiaoyan memotong udara seperti petir berwarna hitam. Ia membawa angin yang sangat ganas yang menyebabkan udara terdistorsi. Itu dengan kasar dirobek ke arah Liu Qing yang tak bergerak, yang seperti gunung yang mengesankan. Angin yang menekan kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang dengan ganas. Matanya dengan acuh tak acuh menyaksikan penguasa yang semakin berat. Ketika itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut secara acak ke kiri. Penguasa yang berat itu mendarat dengan kuat, tetapi melewati lengan Liu Qing secara sempit saat jatuh. Itu tidak mengenai tubuh Liu Qing. Begitu serangan itu gagal, tangan kiri Liu Qing sedikit meringkuk. Ini langsung menampar ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya sembrono oleh cakar tangan itu menampar sangat akurat pada tubuh penguasa. Begitu penguasa berat itu jatuh, segera kekuatan yang kuat meloncat keluar dan membanting penguasa berat sampai terbang lebih dari satu kaki, yang secara kebetulan memblokir niat Xiaoyan untuk segera mengubah sikap serangannya. Xiaoyan juga bereaksi seketika saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Kekuatan penuh Douki dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan 5 jari-jarinya. Boom! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah yang mendadak tiba-tiba muncul. Gaya riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus melonjak keluar sebelum menyebar ke segala arah. Xiaoyan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditularkan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mengambil satu langkah mundur. Kekuatan pihak lain terus menekannya dalam tabrakan. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam pada Liu Qing tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret lawan, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika ia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, ia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiaoyan tahu taktik pertempuran seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa agak sakit kepala. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit pun celah, kemungkinan besar dia akan menghadapi badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, dan begitu juga lawannya. Hal yang menyebabkan dia sangat tertekan adalah bahwa pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiaoyan menjadi kelelahan. Namun di sisi lain, harus mendapatkan pengaruh ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiaoyan sudah pasti dirugikan oleh perbandingan mentalitas ini. Xiaoyan tertawa pahit di hatinya saat dia melemparkan pikiran kacau itu keluar dari pikirannya. Penguasa tiba-tiba Xiaoyan melempar serangan sekali lagi dan menyebabkan kejutan untuk menerangi mata Liu Qing. Namun ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat dia melangkah maju, cakar tangannya agak besar dibungkus oleh emas Douki. Dia membentang sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh Douki pucat emas karena mereka tiba-tiba digenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. 5 jari Liu Qing meringkuk menjadi busur aneh dan semua jari-jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa berat. Cakar tangan Liu Qing mencengkram penguasa berat. Berat penguasa itu menakutkan, yang segera menyebabkan ekspresi Liu Qing berubah sedikit. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini cukup berat, dia agak terkejut ketika mengetahui bahwa penguasa ini bahkan lebih berat dari tombak pemecah gunung miliknya sendiri. Kejutan baru saja muncul di dalam hatinya ketika keheranan segera menyusul.
Ini karena Liu King agak terkejut menyadari bahwa Daoki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penggaris yang berat. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran terlintas di hati Liu King. Cakar tangan Liu King pada dasarnya santai pada saat yang bersamaan. Penguasa yang berat tanpa daya jatuh setelah berhenti dijepit. Suara guntur berguling sedikit mendadak. Tiba-tiba terdengar seketika penguasa berat berguling. Liu King sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar-samar muncul di sekitar dekat dengan cara seperti hantu yang aneh. Bayang-bayang hitam itu seperti kilat. Ledakan Octana. Seruan rendah tiba-tiba terdengar saat kepala Xiaoyan dengan keras menghantam langsung ke Liu King. Sepanjang jalan, angin di tinjunya melonjak beberapa kali. Sebuah suara rendah yang tak henti-hentinya seperti suara petasan bergema di telinga semua orang. Serangan lebih liar dan lebih ganas membuat mata Liu King sedikit menyepit. Dia bisa merasakan bahwa serangan ganas ini oleh Xiaoyan adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, aku ingin melihat apakah serangan jarak dekat ini dapat kamu hadapi dengan cakar pemisah peti mati besar. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu King tiba-tiba meringkuk menjadi busur aneh. Daoki bertahan di ujung jari-jarinya. Ini diperluas dan menyusut membawa rasa dingin yang padat. Cakar pemisah peti mati besar, teriak rendah Liu King. Gelombang seruan terdengar dari galeri tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang benar-benar memilih pertarungan fisik yang paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa dua orang ini cukup berhasil dalam hal pertempuran jarak dekat. Namun, mereka juga sama-sama sadar bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini agak berdarah dan lebih keras jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja pria tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini. Ini bisa dilihat dari siswa yang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertempuran fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan menyebabkan seseorang berakhir dengan luka serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman besar tentang pertempuran jarak dekat Xiaoyan, itu adalah Liu King yang juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat dari Xiaoyan ini kemungkinan kelas yang tidak lebih rendah dari cakar pemisah peti mati besar. Namun aku tidak tahu apakah itu akan dapat mengalahkannya dalam bentrokan, ucap Yan Hao. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yan Hao. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Aku telah melihat Xiaoyan menampilkan teknik semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan eksplosifnya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan cakar pemisah peti mati besar. Setelah semua, Liu King telah melakukan ini sampai dia benar-benar mencapai level puncak. Jika Liu King menurunkan serangan Xiaoyan, pembalasan yang terjadi mungkin akan menyebabkan Xiaoyan kalah, ucap Lin Xiuya. Wu Hao, Han Yu, dan beberapa orang lainnya di samping mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Lin Xiuya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar yang masing-masing membawa kekuatan destruktif yang sangat kuat akhirnya bertabrakan. Boom! Suara jelas dari kekuatan eksplosif tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak antara mereka berdua. Tanah berulang kali memancarkan suara retak yang luar biasa dimanapun itu berlalu. Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena sebagai kekuatan tak terlihat yang berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu semua orang melihat tanah yang sangat kuat dengan cepat retak, berubah menjadi fragmen yang sangat kecil, sebelum fragmen akhirnya terguncang menjadi bubuk. Mata Xiaoyan menatap tegas pada Liu King tanpa ekspresi. Lengannya gemetar sedikit saat ini. Kekuatan yang dihasilkan di tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, ledakan Octana yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak mencapai banyak dampak. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari ledakan Octana miliknya memasuki tubuh Liu King, itu hancur oleh kekuatan yang lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari ledakan Octana sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang memegang erat tangannya tidak menunjukkan sedikit pun rileks. Kekuatan tabrakan itu sama-sama kuat.
tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, Liu Qing yang seperti patung batu tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan lembut. "Aku khawatir ini akan berakhir." Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba ditekan dengan cara yang aneh. Segera itu menembus lengan Xiaoyan dan menembak ke arah dada Xiaoyan. Angin cakar itu tak terbandingkan tajam. Kekalahan Xiaoyan pada dasarnya pasti harus dia dikejutkan olehnya. Namun tangan kiri Xiaoyan yang telah dia tinggalkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat api berwarna hijau panas melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala muncul, armor api yang kuat yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba menutupi tubuh Xiaoyan. Itu mungkin bukan masalahnya," jawab Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.